Pemirsa, saya Resmiati, inilah Top 10 News Parepos. 10 menit kami hadir dengan sajian berita-berita terupdate harian Parepos. Kita awali dengan headline, membuka akses ekonomi baru di Sulawesi Selatan. Pemirsa, pembangunan jembatan sudah di depan mata. Pasalnya, pemerintah Kota Parepare telah mempresentasikan rancangan infrastruktur tersebut di pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan baru-baru ini. Wali Kota Parepare, Dr. Haji Muhammad Taufan Pawe SHMH memaparkan rencana pembangunan akses jalan dan jembatan kembar di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Daerah Sulsel pada Senin 22 Maret 2021. Beralih ke kabar Pinrang. Kasus dugaan kredit fiktif di salah satu perbankan cabang Pinrang mulai bergulir di kepolisian. Hal ini terungkap setelah salah satu korbannya bernama SP, 25 tahun, merupakan warga Pinrang melaporkan kejadian yang menimpanya ke Polres Pinrang. Informasi yang dihimpun bahwa dugaan kredit fiktif tersebut merupakan kredit usaha rakyat sebesar 25 juta oleh salah satu oknum pegawai bank itu menggunakan nama korban atas nama SP. Beralih ke kabar Sopeng. Nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sopeng Haji Fitriadi terseret sebagai pengguna surat keterangan atau suket COVID-19 yang diduga palsu. Ia pun merasa jadi korban atas masalah tersebut. Ia menegaskan tidak mengetahui suket COVID-19 yang digunakan saat melakukan perjalanan diduga palsu. Beralih ke kabar Enrekang. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Enrekang terus berupaya meningkatkan sektor pariwisata Bumi Masen Rempulu. Salah satu yang dilakukan yakni menerjunkan langsung jajaran pimpinan dan staf ke berbagai destinasi wisata, bahkan yang terpencil sekalipun. Namun, yang menjadi perhatian adalah beberapa jajaran pimpinan dan staf di Spopar Enrekang sama sekali tidak mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini, dengan melakukan aktivitas foto bersama tanpa menggunakan masker dan menjaga jarak. Beralih ke kabar baru. Pemerintah daerah baru yang sejak 3 tahun belakangan mendapatkan predikat terbaik dalam administrasi pengurusan kenaikan pangkat sekantor regional 4 kembali gelar penyerahan SK. Sebanyak 511 ASN yang mendapatkan anugerah ini, yang terbagi atas 61 orang golongan 4 dan 450 orang golongan 3, baik kategori struktural, fungsional umum, fungsional non-guru, maupun guru. Bupati baru Insinyur Haji Suwardi Saleh MSI yang menyerahkan langsung dan memberikan arahan secara virtual di baru Smart Information Center. Beralih ke kabar Majene. Kepolisian Resor Polres Majene resmi membuka penerimaan Polisi Republik Indonesia Polri pada tanggal 19 Maret 2021 lalu. Bagian Sumber Daya Manusia Bribka Nasaruddin mengatakan penerimaan Polri ini terus disosialisasikan hingga ke seluruh pelosok wilayah. Tujuannya menjaring minat para pemuda dan pemudi terbaik bangsa untuk mendaftarkan diri menjadi abdi negara sebagai generasi penerus yang lebih profesional dalam mengemban amanat bangsa. Beralih ke kabar Sidrat. Seorang guru SD di Lautan Salo, Kelurahan Maco Rawalie, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrat, Sulawesi Selatan ditemukan meninggal di rumah kebunnya Minggu 21 Maret 2021 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kapolsek Pancarijang, Kompol Ahmad Rosma mengatakan jenazah tersebut bernama Hambali, usia 55 tahun. Korban merupakan seorang guru SD. Semasa hidupnya, korban biasanya mengeluh nyeri dada. Kita beralih ke kabar Parepare. Tidak lengah dan tetap menjalankan protokol kesehatan, meski Parepare dinyatakan telah zona hijau penyebaran COVID-19.
Harapan itu disampaikan Wali Kota Parepare Dr. Haji Muhammad Taufan Pawe SHMH dalam rapat Forkopimda yang digelar di ruang Pola Setjako Parepare Selasa 23 Maret 2021. Menurut Taufan Pawe, kedisiplinan dan kepatuhan warga selama ini dalam menjalankan protokol kesehatan membuahkan hasil dengan dinyatakan Parepare sebagai kota berstatus zona hijau dalam penyebaran COVID-19. Masih dari kabar Parepare, Wali Kota Parepare Dr. Haji Muhammad Taufan Pawe SHMH mengapresiasi proses vaksinasi di Parepare yang berjalan baik dan lancar. Sebanyak 326 pedagang pasar tradisional di Parepare yang divaksin, diantaranya berasal dari Pasar Sumpang Menangai 70 orang, Pasar Senggol 79 orang, Pasar Labukang 20 orang, dan Pasar Lekesi 157 orang. Taufan Pawe menekankan vaksinasi kepada para pedagang pasar sangat penting mengingat ruang interaksi dan mobilitas mereka dalam menjalankan aktivitasnya yang padat. Dan terakhir masih dari kabar Parepare, ujian madrasah diselenggarakan sejak 15 Maret lalu. Sebanyak 29 madrasah lingkup Kementerian Agama Parepare menggelar ujian 2 metode, yakni secara luring dan daring. Hal itu diadakan karena adanya madrasah yang memiliki gangguan jaringan. Ponsel siswa tidak tersedia dan kelengkapan sekolah belum efektif untuk melaksanakan ujian madrasah secara daring. Pelaksanaan ujian luring telah mendapatkan izin dari tim gugus Parepare dengan catatan wajib mematuhi protokol kesehatan. Demikian top 10 news Parepos hari ini. Jangan lupa untuk mengunjungi laman website kami parepos.co.id dan tentunya kembali kami ingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yakni 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Terima kasih, saya Rusmiati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.